Shalom sahabat Delima yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu 23 November 2024 yang mengawali pagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberikan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat Delima yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita terima sekarang adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tohodoy amanginang, pasti kita semua berkata itu benar. Karena tanpa pertolongan Tuhan, sebenarnya hidup kita tidak ada gunanya. Kita semua hanyalah manusia biasa yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa hidup sampai sekarang ini. Ini jugalah yang menjadi kesaksian Paulus ketika dia berdiri di hadapan Raja Agripa saat orang-orang Yahudi telah menangkap Paulus di bait Allah dan mencoba membunuhnya. Paulus memberikan kesaksian tentang misinya, di mana pada mulanya Paulus adalah penganiaya pengikut Kristus, namun sejak Paulus terpanggil dalam iman dan roh sebagai Rasul Kristus, Paulus pergi memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, ke Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Oleh karena itulah dia ditangkap dan hampir dilenyapkan. Namun iman dan keberanian Paulus yang tidak tergoyahkan meskipun menghadapi berbagai ujian, dia yakin dan percaya bahwa oleh pertolongan Allah dia dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar, dan apa yang dia beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Karena ia tahu bahwa Mesias akan menderita sengsara dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga para pengikut Kristus juga harus menderita, namun penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Paulus percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karakter Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita orang-orang percaya untuk mengandalkan bantuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan akan pertolongan Allah membuat kita dapat hidup sampai saat ini, merupakan kesadaran dan pengakuan yang menunjukkan tingkat iman dan kerendahan hati seorang manusia di hadapan Allah. Kita semua hanyalah manusia biasa yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa hidup sampai sekarang. Kita harus sadar bahwa tubuh kita ini begitu rentan terhadap berbagai ancaman bahaya, penyakit, dan resiko yang mengancam jiwa. Sehingga bila seorang manusia dapat hidup sampai tua, bukanlah itu merupakan pertolongan Allah yang luar biasa? Kita hidup bukan karena kita makan makanan yang sehat,
bukan karena kuat, bukan karena hebat dan banyaknya harta yang kita miliki. Kita harus ingat, kita hidup hingga sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberhentikan pertolongannya pada kita, bagaimanakah hidup kita ini? Itu artinya pemegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Jadi jangan sekali-kali melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap waktu kita menyadari bahwa sungguh hidup ini semata-mata hanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita. Tidak seharusnya ada kesombongan dalam hati kita, sebab semua hanya belas kasihan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan saja kita boleh hidup sampai hari ini, dan untuk seterusnya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Saudara-saudari sahabat Delima yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau hidup kita merupakan hasil pertolongan Tuhan, dan jika kita berkata, "Ya, karena pertolongan Tuhanlah aku sembuh, suamiku, anakku sembuh. Karena pertolongan Tuhanlah aku boleh menyekolahkan anak-anakku, walaupun aku hanya seorang yang tidak mempunyai suami lagi, yang tidak mempunyai istri lagi. Ya, karena pertolongan Tuhanlah bisnis dan usahaku semakin berkembang. Ya, atau kita bilang ya, karena pertolongan Tuhanlah kami sekeluarga selamat dari mara bahaya dan lainnya. Saudaraku yang terkasih, jika kita benar-benar bisa bernapas, bisa beraktivitas seperti biasa, maka mari gunakan sisa hidup kita ini untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, agar mereka juga menyadari bahwa hidup ini hanyalah karena pertolongan Tuhan semata. Sisa hidup kita ini mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan melalui totalitas kehidupan kita, tingkah dan kata kita yang baik kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Karena itu hargailah hidup pemberian Tuhan ini dengan melakukan segala firman-Nya dan ketetapan Tuhan, dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan untuk siapa yang membutuhkan, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu lah aku masih hidup sampai saat ini." Amin. Horas.